nggak usah Ada yang ganjal? dikomentari ayat ini nggak usah dikomentari. Bukan pertanyaan saya ya. Saya gitu, sebetulnya boleh. mau bertanya. Langsung bertanya Iya. yang lain. Boleh, silakan Pak. Iya, saya hanya satu pertanyaan. Cuma Pak Mak pilih ya pertanyaan saya ya, ada 4 ini. Pertama, nanti Pak Mak pilih satu aja ya Pak ya. Siapa? Pertanyaannya ya. Ya. Pertanyaan yang pertama itu Jibril menurut tafsir Al-Qurtubi. Itu pertama. Pertanyaan kedua, sunat Muhammad, Nabi Muhammad, tentang sunat Nabi Muhammad dan pengikutnya. Yang ketiga tentang syahadat, ya. Yang ketiga itu, yang keempat, lebih mulia mana Rasul Paulus dan Nabi Muhammad. Nah, silakan pilih salah satu, Pak. Saya yang terakhir aja deh. Saya sangat cinta Nabi Muhammad soalnya Pak ya. Ya, tadi pertanyaannya lebih mulia mana? Betul ya, Rasul. Ya, Rasul Paulus sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Itu ya pertanyaannya ya. Ya. Oke. Silahkan Pak. Boleh, nanti ya, saya juga jawaban. tanggapi ya. Baik, ya Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Iya. Yang pertama, Bapak, jawabannya adalah ya buat saya pasti lebih mulia Nabi Muhammad. Itu sudah. Ya, itu jawabannya. Kan mungkin pertanyaan alasannya. Ya kan? Iya. Alasannya. Alasannya. Betul, baik. Alasannya pertama, beliau seorang nabi dan rasul. Ya, yang mungkin ini ada istilah, mungkin sedikit kita gunain logonya deh sebelum saya sampaikan dalil-dalilnya ya, dalil-dalilnya. Artinya Nabi Muhammad yang sudah 1400 tahun yang lalu di abad 6 Masehi ya, 6 Masehi itu lahirnya membawa sebuah ajaran. Sampai sekarang ajarannya itu masih eksis, diikuti kurang lebih mungkin di atas 1 miliar pengikut. Ada satu analisa yang menyebutkan kalau beliau itu bukan orang yang benar, seorang pembohong. Itu bisa disimpulkan pengikutnya itu tidak akan lama loyalnya gitu kan. Itu salah satu alasan logikanya ya. Bahkan atau alasan yang lain, seorang yang menempatkan beliau di 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia padahal beliau bukan seorang Islam. Artinya beliau berdasarkan riset gitu ya. Dia menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia, nomor 1 ya. Yang kedua kalau nggak salah Yesus, kalau nggak salah. Nggak bisa itu. Ayat yang lain saya ingin tadi menyambungkan. Di samping sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala hanya kepada Nabi Muhammad saja ya, beliau itu mengucapkan salam dan keselamatan. Artinya bukan tidak memberikan selamat ke nabi lain. Ini yang tertulis dalam Al-Quran ya, yang kita yakini. Yang kedua alasan yang lainnya berdasarkan ayat lain. Mungkin saya kalau dikasih kesempatan saya bisa tampilkan juga ayatnya. Boleh saya tanggapi Pak pertanyaan? Sebentar sedikit Pak. Belum. Pak. Jangan sampai nanti kepotong. Biar saya nanggapi karena pertanyaan saya nanti saya nanggapi. Betul Pak. Oke. Silakan Pak. Satu menit lagi Pak. Siapa? Baik. Bapak ini bertele-tele masalah. Jawaban berikutnya bahwa Nabi Muhammad termasuk nabi yang bisa dibilang banyak yang dibela sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu ayat disebutkan Nabi Muhammad itu orang yang begitu rendah hati dan dia suaranya itu tidak jarang kenceng gitu ya. Sampai ada kaum pada saat itu suara teriak-teriak katanya. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu ayat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautun nabi. Janganlah engkau meninggikan suara kamu di atas suara Rasul. Ya. Nah, ini beliaunya tidak komplain, tapi Allah sendiri yang membela. Artinya begitu mulia. Terus ada lagi tadi yang saya sampaikan, wa innaka la'ala khuluqin. Kali lagi ya. Sungguh engkau memiliki derajat akhlak yang begitu mulia. Itu Pak ya, siapa? Iya. Mau tanggapan dulu, silakan Pak. Masih banyak sebenarnya, tapi nggak apa-apa, Bapak dulu. Ya, saya tanggapi Pak ya. Begini Pak. Baik, Pak. Saya tidak memotong Bapak ya. Saya menghargai. Saya tanggapi kenapa saya memilih
lebih mulia mana Rasul Paulus dengan Muhammad? Bukan Yesus ya Pak, karena jauh. Nah ini saya punya data ureanya Pak, 14 ya. Nanti Bapak juga boleh tanggapi. Pertama ini untuk yang kawan-kawan yang lain juga ya, urean saya nanti boleh disanggah. Pertama ini Pak, itu membunuh setelah menjadi rasul. Paulus membunuh tidak ya, tidak pernah membunuh. Nabi Muhammad, silahkan Bapak tanggapi nanti. Kemudian kebal terhadap racun. Rasul Paulus kebal Pak terhadap racun dia. Ada ayatnya itu, kisah para rasul itu. Muhammad tidak kebal, dia mati diracun. Kemudian yang ketiga, bermujizat dan penyembuhan, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Rasul Paulus terbukti Pak, ada dalilnya. Nabi Muhammad tidak. Kemudian keempat, dapat mengusir roh jahat. Rasul Paulus bisa mengusir roh jahat Pak. Ya, ini jadi uraiannya seperti ini. Nah Nabi Muhammad silakan Anda nanti tanggapi, ada nggak ayatnya. Kemudian yang kelima Pak, menjelaskan sunat, apa maksudnya tentang sunat itu. Rasul Paulus menjelaskan Pak, Nabi Muhammad menjelaskan nggak tentang sunat? Boleh Bapak cari di Al-Quran, ada nggak? Jadi Kemudian nggak disunat malah dia. keenam, mengajarkan poligami. Rasul Paulus tidak mengajarkan poligami ya. Kemudian menghalalkan perceraian Pak. Rasul Paulus tidak menghalalkan perceraian. Nabi Anda nggak tahu, silahkan nanti Anda tanggapi. Dipenuhi nafsu seks. Rasul Paulus tidak pernah dipenuhi nafsu seks Pak. Nah kemudian kesembilan, menikahi anak usia 6 tahun. Rasul Paulus tidak pernah Pak. Kemudian menikahi menantunya. Rasul Paulus tidak pernah Pak. Berzinah dengan budaknya. Rasul Paulus tidak pernah Pak. Minta disolawatkan. Rasul Paulus tidak pernah disolawatkan Pak. Rasul ya. Kemudian yang ke-13 Pak, minta disahadati. Rasul Paulus tidak pernah minta disahadati Pak. Yang ke-14, berperang dan membunuh, merampok. Rasul Paulus tidak pernah Pak. Jadi itu compare-nya ya Pak. Nanti silakan Pak Mak yang melihat sendiri apa yang saya uraikan. Ya begitu dulu, kurang lebihnya mohon maaf Pak Mak ya. Ini kita berdiskusi. Saya kembalikan Pak KC. Makasih. Daftar listnya para raja kafir lebih banyak dari daftar list saya ya. Wah. Iya, Pak Max. Saya tanggapin Pak ya. Ini kalau untuk menanggapin ini mungkin bisa semalaman nih, ya Pak. Saya bisa sampaikan dalil-dalilnya semua untuk menanggapin Bapak, ya kan. Tapi satu aja mungkin yang saya tanggapin yang Bapak yang pertama. Saya sih pertama misalkan Bapak bilang Nabi Muhammad itu membunuh, ya kan. Setelah menjadi Rasul, agak bingung juga nih kalau Bapak tidak sampaikan referensinya mana. Ada di dalam kalau hadis silahkan hadisnya yang mana, kalau dalam Qurannya mana. Itu yang pertama, ya kan. Yang kedua, kalau memang itu menjadi katakanlah kepercayaan dan keyakinan, nggak apa-apa, saya tidak paksakan. Saya akan hanya menanggapi aja. Kalau saya, Pak, jawabannya Nabi Muhammad jangan membunuh manusia, Pak. Karena dalam Al-Quran sudah jelas sekali, membunuh satu nyawa itu seperti membunuh seluruh makhluk yang ada di dalam bumi. Ayatnya oke Pak, saya tanggapi Pak. Bentar, biar nggak jadi. Tadi saya biar sama sekali senyap loh. Ya maksudnya. Saya senyap bentar, banget Pak, loh Bapak. 10 detik aja. Saya dulu Pak. Sebelum Pak, Bapak. Oke. Biar fair Pak ya. Boleh ntar saya silakan Bapak tanggapin. Ya. Tanggapi mulianya Pak, tanggapi mulianya nanti. Saya melanjutkan dulu yang ini Pak ya, melanjutkan. Bahwa tadi satu, Nabi Muhammad membawa ajaran Al-Quran. Allah SWT menjuluki beliau sebagai memiliki akhlak yang terbaik. Kenapa? Karena beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Artinya apa yang beliau sampaikan itu beliau pasti akan jalankan. Jadi saya 1000% tidak yakin beliau membunuh tanpa hak ya, dengan catatan tanpa hak. Itu satu.
mengenai yang berikutnya adalah beliau itu jangankan membunuh manusia, binatang pun saya tidak pernah mendengar beliau pernah membunuh tanpa hak. Bahkan dalam satu hadis beliau disebutkan, man adani zimian faqad adani. Ini Bapak perlu resapi ya ucapan beliau. Ya, barang siapa yang menyakiti seorang zimmi itu orang yang berbeda keyakinan. Saya bilang katakanlah orang kafir ya, tapi zimmi dia tidak melakukan peperangan, tidak katakanlah mungkin mengancam nyawa dan sebagainya. Disakiti, beliau bilang seperti engkau menyakiti aku. Jadi siapa sih yang melakukan pembunuhan, pengeboman dan lain sebagainya? Bapak perlu garis bawahi, itu orang-orang oknum dalam Islam, Pak. Ya, saya yakin Pak Jokowi sebagai orang Islam dan beliau pun tidak mengakui bahwa mereka yang melakukan itu adalah orang Islam tapi oknum. Bisa saya tanggapi Pak? Disamaratakan dong Pak. Bisa saya tanggapi Pak? Bisa saya tanggapi Pak? Sedikit lagi. Bisa saya tanggapi Pak? Nah itu silakan tanggapi. Ya, jadi gini Pak, tadi saya mengatakan berperang dan membunuh dan merampok. Jadi di dalam peperangan pasti membunuh Pak, apapun alasannya. Tadi kan perbandingannya Rasul Paulus itu tidak pernah berperang, tidak pernah membunuh. Misalnya kalau tidak membunuh dengan tangannya sendiri, tapi suruhan sahabatnya, suruhan temannya itu juga sama aja membunuh Pak. Ya, jadi harus bisa dibedakan. Ya, tadi di sini kan Bapak sudah memilih ini, tadi mengatakan Nabi Muhammad itu Quran berjalan, tapi kalau tadi Bapak memilih Jibril menurut tafsir Al-Qurtubi, pertanyaan saya itu bisa saya terangkan tadi. Katanya salah satu Pak. Tapi ini, nah itu lain lagi Pak. Ini biar selesai dulu Pak. Ya, ini ya, masalah kita elaborasi makanya ini Pak. Kita elaborasi yang ini. Ya. Iya, makanya gini Pak, makanya kan ini lebih mulia mana? Tadi kan saya memberikan uraian Rasul Paulus itu tidak. Iya. Ya ini tapi kan tadi dengan saya bilang kalau tanggapin semua ini sampai subuh mungkin masih belum selesai. Dalilnya banyak Pak. Dalilnya banyak. Ya, yang, makanya ya mungkin Bapak bentar Pak. nggak percaya juga. Bentar, Kan? tadi saya nanggapi, saya klarifikasi tentang pembunuhan tadi. Ya, uraiannya itu berperang dan membunuh dan merampok. Gitu loh Pak. Ya. Boleh saya tanggapin lagi Pak? Dalilnya ada semua di hadis. Bahkan Nabi Muhammad itu perang itu 800 lebih perang Pak, kalau mau saya tunjukkan daftar perangnya Nabi Muhammad itu 800 lebih, termasuk ya, perang Badar itu. Silahkan Pak Kade. Ini ayat yang saya tampilkan. Jadi kalau mengatakan Muhammad tidak pernah membunuh, bohong. Ini ayatnya yang diperintahkan kepada pengikutnya. Makanya terjadi. Apa suruh dibacakan Pak Mas Pak C? Ya, baik saya bacakan. Pak Mas dibacakan itu Pak Mas. Ya, ini kan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ini kan tinta suruh perangilah. Ini kata namanya perangilah itu kata perintah, kalimat perintah. Perangilah, siapa yang diperangi? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Sementara saya imannya kepada Yesus karena Allah tidak pernah jumpa dengan saya, maka saya tidak mau menyembah Allah yang tidak saya kenal. Begitu. Dan ini disuruh diperangi. Jadi bohong kalau perkataan bahwa Muhammad tidak mengajarkan perang. Nah, ini bukti di Al-Qur'an. Kalau ini tidak boleh dibacakan, kalau ini tidak bacakan, silakan ayat ini. Begitu. Jelas ya? Oke. Mungkin Pak Mas mau tanggapi? Ya, silakan Pak Mak tanggapi. Ya, baru dibuka nih Pak, mute-nya Pak. Terima kasih Pak Kade sudah dibuka. Oke, saya tanggapin. Memang betul ya, dan tidak bahwa ayat kata-kata qatilu artinya membunuh dalam Al-Quran banyak. Saya dalam menanggapi sebuah ayat harus baca sebelum dan sesudahnya. Ya, jadi biar paham. Kalau misalkan langsung ayat itu dipotong, nah itu takutnya tidak sesuai dengan apa yang Allah maksudkan. Ya, jadi ayat ini menjelaskan tentang dalam kondisi perang, Pak.
ya. Tadi makanya menyambung ke ayat yang Bapak tadi pertanyaan yang sebelumnya, ya, bahwa ketika berperang, ya namanya juga berperang Pak ya, artinya sudah menjadi satu kesepakatan dalam berperang, ketika tidak membunuh ya dibunuh, kan gitu ya. Tapi yang membedakan dalam Islam kan ada aturannya, ya kan, tidak boleh perang, tidak membunuh wanita, orang tua, para rahib, pendeta atau ulama, gitu kan, menghancurkan rumah dan sebagainya, itu salah satu aturannya. Tapi ayat-ayat tentang perang ini kalau saya sudah teliti, saya sudah lihat, saya sudah cek, ya, bahwa dalam kondisi apa ayat ini dimunculkan, itu semua memang dalam kondisi tertentu, ada syaratnya dalam membunuh itu. Jadi tadi saya penegasan orang yang bom itu, saya tegaskan itu oknum. Ya, saya sendiri sangat sebentar mengutuk. Pak Max, sebentar Pak Max, sebentar Pak Max. Coba dibaca ayat terakhirnya itu artinya apa? Ayat terakhirnya, Iya, kalimat terakhirnya dari adalah apa 29 hingga itu. mereka membayar jizah pajak dengan patuh, Nah, sedang itu. mereka dalam keadaan tunduk. Tunduk. Jadi bukan dalam keadaan perang. Ini kalimatnya nih. Betul, Pak Max. Kamu jangan berbohong di sini, Pak Max, ya. Jadi Anda Kami tidak boleh bohong di menyembah sini, apa yang kami didengar mau. publik nih. Iya, kami boleh menyembah apa yang kami mau, menyembah siapa yang kami mau. Yang penting kami bayar jizyah dengan apa di situ syaratnya Pak Aceh? Dengan tunduk. Iya, harus tunduk Jadi kepada Pak Max itu jangan berbohong di sini gitu loh. Ini udah era internet gitu loh. Jadi hampir 800-an orang menyaksikan kebohongan kamu itu di sini gitu loh. Nggak boleh lagi dengan baca ayat selanjutnya padahal itu sudah jelas. Ayat sebelumnya itu dengan harus bayar jizyah, dengan harus rasa tunduk. Baik, Jelas ya, Pak? saya bacakan ayat sebelumnya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Jika Dia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi ini ayat sebelumnya dengan ayat yang tadi tentang perang, katanya perang, bukan perang ini. Jadi ayat yang selanjutnya itu bukan tentang perang. Itu ayat 30-nya ya. Mereka itu kehabisan makanan Pak Aceh. Jadi dalam jadi mereka kehabisan makanan. sekarang saya pesankan kepada Pak Mek, sadarlah Pak Mek, jangan bela-bela mati-matian Muhammad, karena Muhammad tidak bisa menyelamatkan Anda. Yang bisa menyelamatkan Anda hanya Yesus, Isa Al-Masih. Coba buka di Al-Quran, Isa Al-Masih yang kembalinya kepada Allah dan pengikutnya. Jadi saya sarankan, Pak Mek jangan ngotot-ngotot bela Muhammad, mati-matian, sedangkan jawaban Anda itu melenceng, berdusta di sini, begitu ya. Tolonglah Pak Mek, ya, kita sadar. Iya, jujurlah mencari kebenaran Pak Max. Anda juga belum pernah kenal sama siapa Muhammad. Betul. Anda juga belum pernah kenal siapa Allah SWT gitu loh. Tapi Iya. untuk mencari kebenaran, kamu tidak harus cukup berKTP Islam, tidak. Tapi apakah kamu itu punya relationship hubungan pribadi dengan Tuhan kamu? Itu yang pertanyakan gitu loh. Jangan kamu di sini berbohong-bohong gitu loh. Padahal dikatakan di situ perangilah, ada kata suruh di situ, ada kata suruh gitu loh. Kepada siapa yang perangi? Orang yang tidak percaya kepada Allah SWT. Apa syaratnya biar selamat di situ? Ayat terakhir di situ dikatakan harus membayar jizyah dengan hati yang tunduk. Jelas ya Pak Max ya? Jelas Iya. ya. Oke teman, kita sambut dulu Pak Tel Afif sama Pak Kasih Karunia. Ya, salam Pak. Ya, salam Pak Tel Afif, silakan. Ya. Terus nanti setelah Pak ini Max. Pak Kasih Karunia. Saya mau tanya satu aja, dari ayat yang tadi itu, perangilah orang yang tidak percaya kepada Allah. Saya mau tanya, apakah dalam perang itu pasti kamu tanya sama musuh kamu percaya Allah gak gitu?
Mungkin nggak kamu ngomong begitu sama musuh kamu kalau perang? Kan nggak mungkin itu. Nggak ada tuh perang tuh, kamu sembah Allah atau bukan gitu. Nggak mungkin kan? Kalau namanya perang mah nggak mau tahu kamu agamanya apa, bunuh ya bunuh. Ibarat ngomong kalau perang, nggak perlu HP tanya kamu sembah Allah atau tidak. Kalau tidak sembah Allah, saya perang sama kamu gitu. Nggak mungkin Pak, pakai logika dikit lah Pak kalau ini pikirannya. Oke, makasih Pak Aceh. Oke, silakan Pak Mek, tanggapi. Ya. Secara umum kan pertanyaan tentang perang nih. Ya, ayat-ayat tentang perang memang cukup banyak ya. Cuma saya tetap ayat ini itu harus ditafsirkan dengan ayat yang lain yang mengenai tentang perang. Nah, setahu saya dalam Islam itu ketika berperang, ya kan ketika negosiasi sudah tidak bisa dijalankan kembali, maka ujungnya biasanya kan berperang. Tapi dalam berperang itu kan ada adab dan peraturannya seperti itu. Yang Pak, kalau dalam misalnya contoh ketika berperang pun itu tidak boleh apa istilahnya sudah meninggal itu sampai dicabik-cabik misalkan, itu dilarang ya kan, berdosa bahkan gitu kan, apalagi yang tidak ikut berperang. Nah, ketika memang sudah misalkan sebentar Pak Mas, kalau Bapak nggak dipotong itu bertele-tele gitu loh. Apakah surat 29 itu kurang jelas di situ? Itu dalam keadaan perang atau itu mencari apa jizyah itu Pak? Baca dulu Pak. ini ayat itu berperang. Kenapa? Karena ujungnya ada jizyah. Jadi begini. Ada jizyah, ya. Begini. Maksudnya, kasih tahu. Begini. Maksudnya. Begini, saya jelaskan dulu. Maksud saya, perang itu kan pengertiannya relatif. Kalau perang antar negara, ya, itu kan mungkin negara satu dengan negara lain yang berperang itu masing-masing punya agama yang sama. Kan begitu. Nah, ini kan sepertinya perang dalam arti membela agama. Begitu loh Bang Men. Ya kan? Nah, ketika perang agama membela agama itu nanti dapat digeneralisasi dikit-dikit demi agama, dikit-dikit membela agama. Nah, itu kan suatu bias jadinya. Gitu loh. Ngerti nggak maksud saya? Terima kasih. Perang dan perangilah beda loh ya Pak Mak. Terima kasih Pak. Perangilah itu berbeda. Saya Maknanya tanggapin berbeda. Pak ya. Apa yang tadi Bapak sampaikan memang ada benarnya, ya kan? Walaupun kurang jelas tadi maksudnya ya. Tapi mungkin kalau tidak salah, saya bisa tanggapin, mudah-mudahan pas ya tanggapannya. Perlu Bapak ketahui bahwa memang pada saat itu Nabi Muhammad setelah pindah dari Makkah ke Madinah membentuklah pemerintahan. Dalam arti memang seperti sebuah negara Madinah, tapi tidak menyebutkan negara, tapi pada itu khalifah ya, kekhalifahan setelahnya, tapi sebelumnya tidak dibilang khalifah. Tugasnya Rasulullah itu Nabi Muhammad adalah memang berdakwah, menyampaikan. Nah, dalam penyampaian itu kan pasti Rasulullah itu kenapa menyampaikan? Karena memang disuruh untuk menyebarkan, untuk mendakwahkan, tapi dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Tapi kenyataannya, tetapi kenyataannya, bolehkah kita, ya kan, berdakwah dengan cara memerangi, gitu loh. Kalau berperang, Ya, tidak boleh Pak. negara, nah, buktinya nyatanya kan begitu. Yang dijolimi kan orang-orang kafir, yang dianggap kafir, kan begitu. Nah, itu juga jelas berdakwah. Kalau tidak memeluk agama dia, ya, dan tidak membayar pajak, itu dihukum, dibunuh. Nah, ini kan berdakwah dengan cara kekerasan, itu yang mungkin menurut Pak, kalau itu teman-teman jawabannya itu simpel sekali Pak. Simpel sekali jawabannya. Bagaimana dulu Belanda ke Indonesia dengan 3G itu sudah menjawab Pak. Tapi kalau di Islam saya tegaskan tidak seperti itu Pak. Nah, ini yang saya katakan. Ya, Itu kalau saya beda. Perang antar negara itu berbeda. Ini kita menyiar berdakwah agama, gitu loh. Misalnya Belanda ke Indonesia itu bukan dalam rangka berdakwah loh, dalam rangka membela negara dan dalam rangka menjajah. Itu sangat berbeda. Begitu loh tapi Bang di situ ada Iman. gospel Pak. Apa? Ada gospel. 3G. Gold, glory and gospel. Itu mungkin bagi mereka, Ya. tapi bagi
Kita Itu terjadi di sekarang ini, Mas, kan, Filipina dan Belanda banyak datang ke negara sini. lain ya. Ya, Belanda datang ke sini nyerang. Apakah misalnya Belanda kebanyakan beragama Kristen? Misalnya ya, di Indonesia juga banyak orang beragama Kristen kok. Mereka juga mengusir Belanda kok. Itu bukan dalam rangka berdakwah. Mungkin ya ada yang mengambil keuntungan dari pihak situ. Dan Sudah pasti, Pak. membawa-bawa agama. Nah, tetapi yang di sini kita jelas-jelas ya itu mengatakan dalam rangka dakwah, membela agama gitu loh, secara terang-terangan. Nah itu yang Ya jadi pasti masalah. gini sih Pak ya. Ya, Saya tanggapin, mohon maaf agak kepotong ya Pak. Apa yang saya sampaikan itu terus terang saya tidak ada pemaksaan Bapak boleh percaya atau tidak, tapi apa yang saya sampaikan, apa yang saya yakini, apa yang saya dapat dari referensi, itu apa yang saya tahu seperti itu. Dan ketika berbeda ya kita nikmati saja perbedaannya, yang simpel Pak ya. betul. Yang saya tahu di dalam Islam itu ketika masa-masa awal dakwah ya, sampaikan dakwah, memang banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh mendakwahkan, artinya mengajak. Dakwah itu akan da'a, dari kata-kata da'a ya da'watan, artinya mengajak kepada yang baik. Nah memang dalam respon mengajak itu ada yang secara terang-terangan tidak menerima. Setahu saya ketika yang terang-terangan tidak menerima, Rasulullah tidak perangi, tapi lebih banyaknya ya, contoh misalkan waktu itu masanya dua superpower Persia dan Romawi itu ya, the superpower ketika didakwahi mereka yang berperang, istilahnya mempersiapkan untuk berperang duluan gitu kan. Jadi dalam hal ini kesepakatan perang itu sudah menjadi kesepakatan di antara dua pihak. Tapi yang poinnya yang saya harus garis bawahi adalah dari pertanyaan awal, mungkin Bapak kan nyimak juga ya, yang Bapak yang sebelumnya itu kan dibilang Nabi Muhammad membunuh. Saya bilang betul, membunuh dalam keadaan yang hak. Ya, yang hak itu sesuatu yang dibenarkan. Misalkan ketika berperang, ya, misalkan ketika kisos, artinya orang sudah membunuh orang lain tanpa hak, maka akan dibunuh lagi. Itu dimaksud dengan membunuh dengan cara yang hak. Ya, tetapi kita bisa lihat dan analisa bagaimana etika berperang dalam Islam. Nah, ini kan Bapak lihat dan Bapak pelajari kan. Ketika berperang dalam Islam itu cubit-cubitan. Ya, oke. Tapi Seperti itu Pak. Jadi jawaban seperti itu nggak apa-apa ya. Tapi ya, memang makasih, kadang-kadang di kitab sucinya di situ kan Al-Quran ya mungkin terlalu vulgar atau bagaimana sehingga harus membaca asbabun nuzulnya dan sebagainya ya. Yang pasti saya tetap meyakini masalahnya di situ. ayat ini ayat ketika berperang dan ayat-ayat yang lain tentang kata berperang itu harus dipahami secara keseluruhan, bukan secara langsung. Karena gini aja lah, simpel deh Pak, simpel banget sekarang ya kan. Eropa, Amerika, bagaimana perkembangan Islam sekarang di sana, kan tidak ada perang di sana, tapi perkembangan Islam di sana mungkin bisa dibalas dan banyak gitu kan. Atau di Indonesia sendiri, ya kan, Indonesia sendiri. Dulu ketika Islam ini kan tidak ada perang sama sekali. Ini kayaknya ya, itu terlalu sekali Pak Max. Sebentar Pak Max. Baik, nggak apa-apa Pak. Iya, kita singkat-singkat aja untuk menghemat kuota Pak. Jadi gini aja Pak Max. Jadi menurut Bapak, apakah ayat itu sudah expired Pak? Sudah nggak berlaku lagi? Berlaku Pak pada saat perang. Nah, sudah pada saat perang. Nggak di situ dikatakan pada saat perang Pak. Ya maksudnya Al-Quran itu, Pak, saya bisa sampaikan ke Bapak ya, Al-Quran itu ya, itu dia satu ayat dengan ayat yang lain, surat satu dengan surat yang lain itu saling berkaitan Pak. Contoh misalkan bicara tentang Isa ibnu Maryam, itu ada di surat Maryam, ada di surat Al-Baqarah, dan di surat-surat yang lain pun ada gitu kan. Artinya memang ketika menemukan satu, maka di sini tidak sembarangan. Ya mohon maaf dengan segala hormat kepada Pak Kate yang kadang-kadang terlalu sembarangan dalam mengartikan atau menafsirkan sebuah ayat. Ya mohon maaf Pak Kate. Pak Max,
masukan. Nah, sekarang saya bertanya ya, Pak Mek, saya bertanya. Sekarang oke, Silakan, Pak. dalam perang, arti perang ya, kita ambil pengertian perang dalam universal dulu. Ada ayat yang mengatakan begini, sampai mereka memeluk, ya, menjadi orang beriman. Nah, sekarang misalnya Indonesia berperang dengan Malaysia, di mana sama-sama ada penduduk Muslim. Apakah kita membela negara atau membela agama? Kalau membela agama, tentu orang yang beragama sesama agama tidak kita bunuh. Kan begitu pengertiannya. Nah, sekarang yang mana dipilih ini? Saya juga bingung. Nah, tetapi kalau perang segala yang berperang, kita tidak pilih-pilih. Pokoknya kita membela negara Indonesia, yang membela Malaysia misalnya ya harus kita perangi, kan begitu. Nah, sekarang pengertian perang dalam keyakinan Bang Max ini yang pengertian perang yang bagaimana? Kan bias jadinya. Silakan. Ya Pak, begini Pak. Ini kan kita perlu secara antropologi balik ke belakang lah Pak ya. Coba kita sedikit mengkret pada zaman itu gitu kan. Pada abad ke-6 ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya mendakwahkan, kita bilang mendakwahkan, menyebarkan. Ya, pada saat itu memang perang yang dimaksud adalah perang dalam mempertahankan keyakinan pada saat itu ya, karena pada saat itu belum terbentuk mungkin negara, lebih banyak terbentuk dalam bentuk kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Romawi, kerajaan Persia ya pada saat itu ya. Nah, jadi pada saat di abad tersebut ya, khusus untuk Rasulullah dan para sahabatnya tadi bisa dibilang runutannya itu seperti apa? Runutannya itu biasanya ya Rasulullah akan sampaikan dalam bentuk surat ya kan, kepada misalkan Romawi atau kepada pada saat itu Persia misalnya. Begini Pak Mek, jadi Anda tuh jangan ingin menjelaskan muter-muter kemana-mana, tapi pembicaraannya tidak kepada pertanyaan. Jadi Anda mengatakan Muhammad KC katanya asal-asalan menyampaikan. Ini di belakang saya hadis ini sahih loh, sahih Bukhari Muslim, bahwa Muhammad menikahi anak umur 6 tahun dan dibawa ke Madinah umur 9 tahun. Makanya saya tampilkan ini buat fakta bukti, karena apa? Umat muslim ini kalau ditampilkan dalil sejelas ini pun masih ngeles saja ke asbabun nuzul, muter-muter. Makanya saya tampilkan dalil. Iya, doib. Terus dia tidak ngomong, hanya ngarang gitu, asumsi. Maka saya tampilkan dalilnya, bukan bermaksud menghina agama Islam, tapi menampilkan kejujuran Islam, bahwa Islam itu nabinya mengawini anak umur 6 tahun. Saya tampilkan di sini bukan menghina, tapi ini buat bukti supaya berpikir, supaya tidak ngeyel, itu maksud saya, Pak Mek. Jadi iya betul. Jelas ya. Diperangi. Nah, di situ kan. Iya, jangan sampai mengatakan tidak ada perang, tapi ini perang, hayalah jihad, mari jihad lawan presiden. Itu bukan perang ini. Itu mah orang yang haus kekuasaan menggunakan alat organisasi. Makanya di sini saya mengatakan mari kita sadar, salam sadar Pak Mek. Jangan bela Muhammad kalau Muhammad tidak menguntungkan buat Anda. Yang pertanyaannya kan simple, di mana ayatnya Muhammad menyelamatkan? Jadi jangan menjawab muter-muter untuk menutupi kebohongan. Ya, jadi Muhammad bohong, ya, saya katakan bohong. Karena apa? Janji mau menyelamatkan umatnya, ayatnya tidak ada, maka saya katakan bohong. Ya, kalau ada ayatnya bisa membuktikan, silakan. Muhammad kan saya dibilang fitnah. Begitu Pak Mek penjelasannya. Ya maaf Pak Kasih ya, saya potong karena tadi menyinggung saya Pak Mek ya. Yang pertama jawaban buat Pak Kasih ya kan, saya harus penegasan Pak Kasih percaya hadis, tafsir dan lainnya. Soalnya sebelumnya selalu bilang saya tidak percaya itu kecuali Al-Quran, kan bingung ya. Ya kalau misalkan saya tidak pernah Pak Mek, saya tidak mengatakan saya tidak percaya hadis. Cuman yang benar di Islam itu pedomannya Quran atau hadis, kan gitu.
Mana Kalau yang benar pedoman? Kalau Pak Kacip bilang seperti itu jangan bawa hadis dong. Saya bisa tunjukkan banyak rekaman Bukan, Pak Kacip yang saya ini bertanya ke Pak Mek. Pak Mek kan orang Muslim Islam. Saya kan bertanya, yang benar jadi pedoman Islam itu Quran atau hadis gitu? ya sebelum saya menjawab itu saya tanya ke Pak Kacip, percaya hadis tidak? Karena tadi dia bilang hadis saya nggak percaya hadis. Enggak, apa maksudnya? Ya dijawab dulu Pak Kacip, sekali hormat. Apa Dijawab dulu aja. maksudnya, Pak Mek? Enggak, saya kan pertanyaannya, pedoman umat Islam ini Quran atau hadis? Kalau Pak Kacip nanya ke saya jawab. Yang pertama Al-Quran. Yang Oke. kedua hadis Oke. dengan Oke, kalau memang Anda pedomannya Al-Quran, kalau hadisnya bertentangan dengan Al-Quran, tegas walaupun ada dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, dalam kitab apapun, karena tidak dijamin hadis itu, saya tolak mentah-mentah Pak Kacip. Itu ya, Oke, kalau Pak nanya ke saya ya. Pak Mek. Oke. Pak Mek, jadi jangan membingungkan umat Islam ketika tidak bisa menjawab dari Al-Quran, kemudian lari ke hadis, itu loh maksud saya. Supaya fokus gitu kepada pertanyaan begitu. Jangan sampai sudah tidak bisa menjawab di Al-Quran, lari ke hadis, lari ke ijma, lari ke pendapat ulama. Kan jadi ngaco, yang mendengar jadi bingung gitu loh. Maksud saya minta ketegasan. Kalau memang pedoman umat Islam ini Al-Quran, carilah di Al-Quran pembenarannya. Di mana kebenarannya Muhammad di Al-Quran, itu loh maksud saya ya. Jelas ya? Ya kalau Betul. seperti itu Pak Kacip sarankan saya kasih 3 SKS buat belajar usul fikih Pak Kacip. Mau Pak Kacip saya kasih 3 SKS usul fikih. Jadi Saya biar sudah paham. tidak butuh, maaf Pak Mek, saya tidak butuh fikih. Kenapa? Karena fikih itu adalah pengertian orang Arab, cara cebok pakai batu, cara bebersih pakai air. Kalau saya ingin Maaf, bersih bukan. dari air, tinggal tenggelam di laut udah bersih. Ngapain harus pakai pelajaran orang Arab? Begitu ya. Jadi jangan Anda di sini harus pakai usul fikih, itu mah untuk anak TK ya. Menurut saya orang belajar fikih itu anak TK, jadi diajarin apa-apanya kata orang Arab, tapi TK Arab ya, bukan TK Indonesia. Begitu maksud saya Pak Mek. Ya saya agak susah melanjutkan. Kalau misalkan Pak Kacip belum bisa membedakan mana fikih, mana usul fikih, mana Quran, mana ulumul Quran, agak repot ya. Jadi saya maklumin deh, nggak apa-apa, ya kan? Makanya iya Yang Pak Mek. Iya, makanya Ya. saya beralih kepada kitab yang tidak susah, yaitu Alkitab. Kalau Alkitab yang Ya, Pak. pertama hurufnya Latin, terus mudah dimengerti, tinggal melakukan itu. Kalau memang fikih harus ada fikih, ada sorok namu, pusing di Islam itu sebenarnya. Makanya banyak orang yang sekarang antri dibaptis karena memang pelajaran Islam itu sulit, susah dimengerti, Pak Mek. Kalau saya sama Pak Kacip kan selama ini saya jarang membawakan hadis karena saya pernah mendengar Pak Kacip tidak percaya hadis, gitu kan. Tapi kalau Pak Kacip selalu membawakan hadis ini, saya jadi bingung nih Pak Kacip percaya atau tidak. Ntar saya jawab dengan hadis juga repot kan gitu ya. Oke, saya ingin kembali ke pertanyaan utama Pak Kacip yang tadi ya, tentang Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad itu menyelamatkan kan gitu ya? Terus Iya. Pertanyaan itu kan ya. Tapi gini Pak, maksud Saya jawab boleh Pak? ya. Sebentar. Ya, Pak, ya. Maksudnya Pak Berde, sebentar dulu biar menjawab. Ya, silakan. Ya. Ya. Silakan. Sebelumnya saya sampaikan karena saya kebetulan belum sholat asar 10 menit Pak ya, sebelum jam 5 Pak ya. Oke. Waduh. Saya akan jawab dengan surat An-Nisa Pak. An-Nisa surat 4 ayat 13. Saya langsung bahasa Indonesianya aja Pak ya. Oke. Ayat 13. Itulah batas-batas dalam kurung hukum Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang agung. Ini Pak salah satunya Pak. Ada Ya, juga dalam Rasulnya ke siapa? Taubah. Rasulnya ke siapa itu Pak? Rasulnya ke siapa di situ tidak disebutkan Muhammad. Ya anak kecil juga paham Pak. Kita kan bicara konteks tentang Ya agama ampun, Islam. harus jelas dong, Pak. Tanya dong Pak. Dalam Islam Harusnya itu jelas, Pak, penonton supaya lebih dapat ilmu gitu. Baik.
saya tegaskan, saya meyakini ini adalah Rasulnya Nabi Muhammad, termasuk juga Rasul-Rasul yang lain karena dakwahnya sama. Ya, kalau Bapak belum percaya atau tidak percaya, saya tidak memaksakan. Kan simpel Pak ya. Saya kan hanya menjawab aja. Oke, Begitu. silakan mau Ya. sholat dulu, silakan nanti masuk lagi. Oke, Pak RT. Baik Pak, silakan, Pak. saya tinggal dulu ya. Mohon maaf Itu, semua Pak. ya. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih buat semua. Mohon maaf kalau ada yang salah kata. Ini mau sholat itu mau cari jalan yang lurus Pak ya. Oh, silakan. Amin. Mudah-mudahan. Mohon maaf ada kata-kata salah. Itu belum dapat ya. Menyinggung. Belum dapat ya. Bapak, pokoknya jangan diambil hati, anggap aja bercanda.